Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rian Nafis dari STR Teknologi Rekayasa Internet kelas C dengan RP 24256068. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi eh, rangkaian sekuensial, ya, rangkaian sekuensial dengan CK flip flop. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah punya rangkaiannya serta tabel ekstensi, key map, kemudian tabel PSNS-nya. Oke, dimulai dari yang pertama. Bisa dilihat pada bagian sini, saya punya persamaan dari X, di mana X itu uh, bergantung dengan kondisi A dan juga kondisi X sebelumnya. Kemudian uh, jika A nilainya itu sama dengan satu, maka X berikutnya pasti akan bernilai satu. Dan jika A sama dengan nol, maka X sebelumnya akan bernilai nol juga. Seperti itu. Selanjutnya, pada bagian bawah di sini saya punya tabel ekstensi SR flip flop. Dimana kalau ingin membuat rangkaian pakai SR flip flop itu punya apa ya, satu aturan, di mana S itu kebalikan dari R. Seperti misalkan di sini S-nya 0, ya di sini 0, di sini harus 1. Dan kalau ininya 1, di sini harus 0, seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini, itu maka akan kondisinya adalah hold. Hold di sini diberi tanda D, artinya don't care. Nilainya itu bisa 1 ataupun 0, tergantung kondisi sebelumnya. Begitu pula dengan ini, kondisinya don't care. Kemudian kalau di sini ada input 11, artinya itu invalid input atau tidak digunakan, not use. Dan di sini apa namanya, outputnya adalah D, don't care, seperti itu. Kalau dilihat dari tabel ini juga ada 4 kemungkinan, ada A dan X. Lalu kita hitung max outputnya dari rumus tadi setelah kita tentukan nilai S dan R nya. Contoh, A itu sama dengan 0, X sama dengan 0, maka next outputnya akan menjadi 0, kemudian S nya akan 0, dan R nya akan D, don't care. Dan berikutnya contoh di bawahnya adalah ketika A nilainya sama dengan 1, kemudian persen nilainya sama dengan 0, maka next outputnya sama dengan 1, kemudian S-nya sama dengan 1, kemudian R-nya sama dengan 0. Dan hasilnya itu sudah ada di tabel ini. Kemudian dari tabel yang dibuat di sini, kita bisa membuat key map untuk S dan R-nya seperti ini. Untuk S-nya, X ada apa, X bar sama X, kemudian ada A bar sama A. Untuk hasil hasil S-nya sama dengan A, artinya S itu aktif kalau A-nya itu 1. Untuk R-nya, hasilnya adalah R sama dengan apa ya, A bar, ya A bar sama X bar, artinya R aktif kalau A sama dengan 0 dan X sama dengan 0, seperti itu. Nah, seperti ini kondisinya. Bisa dilihat pada key mapnya. Jadi rangkaian sederhananya adalah S langsung dari input A, kemudian R dari gerbang main yang A dan barnya itu di uh, apa ya, A bar dan X bar, A bar dan X bar. Nah, di sini ada rangkaiannya sama seperti yang ada di samping saya, dan kemudian di sini ada tabel PSNS-nya. Kalau kita lihat pada gambarnya ini, input A
itu langsung masuk ke S di sini, dan input A juga langsung masuk melalui ini apa not, dan kemudian masuk ke NOR ya, ini NOR dengan X dari output FF dan hasilnya ke R sebelah sini. Kemudian untuk output FF adalah X, ini X per T ya, sini. Jadi kalau set kalau A nya itu sama dengan 1, dan reset kalau A nya itu 0 dan X nya itu juga 0, seperti itu. Oke, mari kita buktikan saja apakah tabel kebenaran ini tuh benar. Mari lanjutkan video yang tadi, kita mulai dari yang 00. Nah, di sini kalau kita lihat input 00 itu hold ya. Dimana kan kalau dilihat dari tabel kebenaran ya atau ekstansinya itu kondisinya itu dia atau don't care, dimana bisa 1 bisa 0. Nah, seperti ini kondisinya. Di sini kondisi hold. Kemudian saya mau langsung coba ke kondisi reset. Seperti ini. Dimana nilai C-nya itu 1 dan nilai A-nya itu 0, dan kondisi X-nya sini X itu 0. Nah, kita coba di C-nya berarti. Nah, nilainya akan berubah menjadi 0. Seperti itu. Berarti benar kondisinya. Kemudian lanjut di bagian holdnya kan tadi udah ya. Dan kemudian di sini ada set. Kita langsung coba ke bagian set, dimana nilai C-nya juga 1, ya C-nya juga 1, A-nya juga 1. Nah, seperti ini. Dan dia kan set gitu. Bisa dikatakan ini outputnya benar. Kemudian lanjut, saya baru sadar kalau di sini holdnya itu ada yang berbeda, di mana nilai C-nya itu harusnya 0. Ya, C sama dengan 0. Nah, mari kita coba dengan hold yang ini, di mana nilainya C itu 1. C1 A0 ya, kondisinya akan hold seperti ini. X nya itu nilainya 1. Di sini kita lihat, berarti ini belum. Nah, ini kondisi hold. Nah, seperti ini. Perbedaannya itu terletak pada sini. Di sini ini aktif apa nilainya itu 1. Kalau kita nyalakan C nya, dia itu nilainya 0. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian kelanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan ini ya, percobaan, yaitu dengan langkah kedua, yakni disuruh buat sintesa rangkaian sekuensial. Nah, di sini ada sintesa rangkaian sekuensial. Soalnya di percobaan ini kita lihat dulu soalnya ini seperti apa ya. Nah, kita disuruh membuat ini sesuaikan dengan instruksi rangkaian akan saya menggunakan 3 buah SR flip-flop dengan urutan cacaan seperti berikutlah, seperti ini ya. Saya akan menjelaskan mengenai ini maksudnya apa sih. Nah, itu akan menjadi tabel seperti ini. Ini kok bisa, aku akan jelasin ini maksudnya satu, ini apa kan. Ini kan desimalnya 0. Dan di sini juga 0. Coba kalian lihat. Kalau kalian bisa lihat ini ada 0 kan. Nah, 0 untuk next state-nya itu berapa sih? Dan next state-nya kan 1 ini. Nah, ini juga 1. Next state-nya 1. Terus lagi desimalnya berapa? 1 next state-nya berapa? Next state-nya 3 lah, ditulis di sini. Dan seterusnya ya, sampai misal 2 kita contohin lagi. Misal 2 ini kan 2 kan, next state 2 dari 2 berapa kan? 0. Next state dari 2 0 lah, ini kita tulis 0 seperti itulah. Dan kita lanjut ke ini aja lah, langsung ke tabel eksitasinya. Ya, kita lanjut ke tabel eksitasi. Itu ada presentnya, terus ini tuh ada ya next outputnya yang nanti jadi present.
Kita coba buktiin kali ya, kita coba buktiin di sini. Misal ini kan udah 001 kan, mana tadi, sorry kita buka, nah ini 001. Kita lanjut lagi, ini pakai SR flip flop. Sebenarnya rangkaiannya ada banyak ya, tapi saya ini biar gak repot-repot, biar gak bingung, jadi saya langsung pakaiin 3 SR flip flop atau apa ya, lupa aku. Oke, seperti itulah, jadi biar nggak repot lah istilahnya gitu. Kita langsung saja buktikan 001 tadi, 01 kita lanjut. Ini akan menghasilkan 011 yang nanti akan menjadi present. Kita buktiin, kita reset dulu. Nah, jadi 011 seperti itulah. Lanjut 101 kan, kita ini dulu. Nah, 101 terus 111, bener nggak? Dan ternyata 111, oh benar, dan 110 dan ternyata benar juga. Kita lanjut ke yang 100 yang benar, dan kita lanjut 010 benar juga. Kita lanjut 00, kita reset dulu dan hasilnya dan benar seperti itu. Nah, saya akan melanjutkan ini ya, mungkin langsung lanjut ke key map-nya aja. Nah, di sini maksud dari key map ini seperti apa, mungkin kalian pada bingung. Misal ini kan kita itu cari yang ada nilai satunya saja, teman-teman. Misal ini di D1 tadi, ini sampai ke bawah. Ini enggak tabel, apa ya namanya, kolom atau tabel ya, kolom atau ini ya, yang D1 ya, contohnya seperti ini. Kita cari yang satu aja ya, hubungan dari satu ini. Jadi kita carilah istilahnya gitulah, misal D1 bar, yang satu mana, yang ini kan, A3 bar, A2 bar. Satu ini mana sih? Nah, ini kan 001 A3 2 bar, dan satu nih A1 nya 1, yang ini. Terus kita lanjut yang ini 1 kan, jadi 011 A3 yang bar, A3 bar inilah yang ini. Terus dikali 2 kayak gini ya teman-teman. Terus misal ini kita cari yang ini dulu ya, A3 bar 2 bar semua berarti ya. Berarti yang ini. Nah, yang ini. Dan hasilnya benar, ternyata 1. Tulis ini 1, ingkari juga. Terus ini A3 A2 bar, A3 A2 bar kan, itu kan. Berarti benar, A2 nya aja yang bar, sama iya, A2 nya aja yang bar. A2 itu yang tengah, yang ini ya berarti ya. Yang mana ya? Oh, ini yang desimal 5 ini lah. Menghasilkan berapa? Menghasilkan ini lah, seperti itulah. Dan itu nanti dilanjutin ke keymap untuk D2 dan keymap untuk D3.
Mungkin seperti itu saja ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.